Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dianti Channel. Nah, kali ini saya akan nge-share tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu apa saja? Kita lihat slide selanjutnya. Boleh kalian klik like, comment, dan subscribe-nya ya untuk membantu channel ini agar juga tetap selalu semangat. Saja sih cukup. Boleh di like, boleh di subscribe jika penting. Oke, nah kita lihat definisinya dulu ya. Untuk bilangan bulat positif, kalau n sembarang bilangan real, bilangan nyata, pangkat kita berbicara tentang pangkat A dikali A sebanyak n faktor yang sama. Pangkat eksponen nih ya. Kemudian kita lihat contohnya nih. Di sini ada beberapa contoh. 2 pangkat 3. Nah, karena kita berbicara tadi tentang perpangkatan n faktor, n dikalikan faktor, n faktor, maka 2 pangkat 3 dikalikan, yaitu hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 faktor, yaitu 8. Gimana 5 pangkat 4? 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 faktor, yaitu 625. Nah, untuk 1/3 pangkat 5, yaitu 1/3 dikalikan sebanyak 5 kali, 1/243. Dapat dari mana? 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Nah, gimana angka satunya? 1 mau dikalikan pangkat berapapun tetap hasilnya adalah 1. Nah, untuk 10 pangkat 3 berarti 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 3 kali. Tinggal kalian tambahkan saja. 3 kali gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih, sifat operasi bilangan berpangkat positif. Nah, yang saya tampilkan di sini ada yang pembagian dulu. Jika A bilangan real dan n bilangan bulat positif, maka A pangkat M per A pangkat N adalah pangkatnya dikurang. Ketika pembagian, tapi itu bilangannya sejenis, maka pangkatnya itu dikurang. Ya, lain halnya dengan perkalian. Kalau perkalian, karena dia sejenis sama-sama A, M sama N-nya tinggal dijumlah. Nah, nanti kita ganti nih M sama N-nya menjadi bilangan. Ya, contoh kita lihat contohnya nih. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Dan tadi saya sudah bilang bahwa jika sejenis, maka ketika perkalian pangkat dijumlah. Tapi ketika pembagian pangkatnya dikurang. Tapi jikalau sejenis. Tolong kalian garis bawahi kalau sejenis. Itu bilangannya sama. Yaitu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Karena sama-sama 3, tinggal 2 tambah 3. Yaitu 3 pangkat 5. Nah, yang di tengah ini yang saya tampilkan adalah penjabaran perkalian 3-nya sebanyak 5 kali. Nah, gimana min 2 pangkat 3 dan min 2 pangkat 4? Berarti ya tinggal dijumlah juga 3 tambah 4, yaitu min 2 pangkat 7. Untuk B pangkat 2 dikali B pangkat 5, karena dia sejenis, tinggal perkalian lalu dijumlah. Jadi B pangkat 7. Nah, untuk pembagian, tadi kalau pangkat yang perkalian itu dijumlah terus, berarti kalau yang pembagian pangkatnya selalu dikurang ya. Nah, kita lihat nih, bilangan ini sejenis semua ya. 3, 3. 8 kurang 5. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5. Berarti 8 kurang 5. 3 pangkat 3. Jadi 27. Nah, 1/5 pangkat 4, 1/5 pangkat 2. Dikurang saja pangkatnya, jadi 1/5. 4 dikurang ya 1/25. Untuk 3 pangkat 5 dibagi 3. Nah, gimana kalau ini ya? Kalau pangkat 1 itu namanya bilangan berpangkat itu biasanya tidak ditulis. Jadi anggaplah kalian ketika kalian menemukan bilangan itu berdiri sendiri, berarti dia memiliki pangkat yaitu 1. Gimana kalau pangkat 0? Kalau pangkat 0 nanti kita lihat sifatnya. Bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1 ya. Nah, ini berarti kesimpulannya adalah 3 pangkat 5 dikurang 3 pangkat 1. Artinya 5 kurang 1, jadi 3 pangkat. Nah, jika A bilangan real dan N, ketika kalian mendapatkan bilangan dipangkatkan lalu dalam kurung dipangkatkan lagi. Artinya apa? Ketika dalam kurung dipangkatkan lagi, berarti itu namanya dikali A pangkat MN. Tinggal dikalikan saja yang di dalam kurung. Nah, ini nih 2 pangkat 2, berarti tinggal dikali aja 2 kali 5, 2 pangkat 10, yaitu 1024. Nah, ini 5, 1/4 dikali 4. 4 itu kan dianggap 4/1, maka 4-nya sama-sama habis. Jadi dia 5 pangkat 1 atau 5. Gimana 81 pangkat 3/4? 81 itu kalau kita jabarkan adalah 3 pangkat 4 ya, 3 pangkat 4. Kalau kita jabarkan 3 pangkat 4, berarti 3 pangkat 4, 3/4. 4-nya kita coret, berarti 3 pangkat 3.
Hasilnya adalah 27. Nah, jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A kali pangkat N, B pangkat N. Ya. A pangkat berapa? Dikali B pangkat berapa? Kalau misalkan N dan B. Contohnya nih, kita lihat nih. Ini perkalian ya. 3 kali 5, tapi pangkat 2. Berarti kita pangkatkan satu-satu. 3 pangkat 2, 5 pangkat 2. 9 kali 25. 225. 2 pangkat 4, 5 pangkat 4. Karena dia berbeda, tapi dia pangkatnya sama. Berarti dia dalam kurung dalam artian sama. 2 kali 5 pangkat 4. 10 pangkat 4. Gimana 25 pangkat 4? 25 pangkat 5. 4 pangkat 5. Berarti karena dia sama pangkatnya, artinya tinggal 25 kali 4 dalam kurung pangkat 5. 25 kali 4 kan 100. 100 pangkat 5. Nah, untuk yang poin D dan poin E kita lihat di sini. 32 pangkat 3 per 5. 32 itu nama lainnya adalah 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 itu nama lain dari 32, masih kita dalam kurungan lagi, yaitu 3 per 5. Jadi, ketika kamu sudah mendapatkan kalian seperti 3 per 5, maka 5-nya tinggal coret habis. Jadi 2 pangkat 3 atau 8. Nah, untuk 10 pangkat 2 per 7, karena dia nolnya ini masih kita bisa sederhanakan menjadi pangkat 7, supaya 7-nya bisa habis dengan penyebut, maka 10 pangkat 7 dan 2 per 7. Jadi 7-nya habis. Bisa jadi 10 pangkat 2. Hasilnya adalah. Nah, jadi yang tadi saya bilang ya, kalau bilangan semua dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Jadi ini termasuk sifat bilangan berpangkat juga. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Mau itu positif, mau itu negatif. Jadi, mau itu bentuknya seperti apapun, dipangkatkan 0 adalah hasilnya. Nah, ini definisinya. Jadi, untuk bilangan real, A yang tidak sama dengan 0, A pangkat 0 dibaca dan definisikan sebagai A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk bilangan bulat N, ya, ketika misalkan nanti A-nya itu pangkatnya negatif, mau dijadikan positif. Kalau pangkat itu negatif, mau dijadikan positif, maka ini kan dianggap per 1 ya. Berarti dianggap harus diubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 1 per A pangkat N. Ketika A pangkat min N-nya turun ke bawah, berarti yang tadinya negatif jadi positif. Jadi penyebut. Sebaliknya, kalau yang di sininya tadinya positif, turun ke bawah berarti ya. Kita lihat contohnya ini. Ini kan 2 pangkat minus 3. Dia kan pangkatnya negatif. Gimana kalau kita rubah menjadi pangkat positif? Berarti 1 per 2 pangkat 3. Kenapa bisa 1? Karena apa? Karena ini tadinya kan per 1. Kalau per 1 itu biasanya tidak ditulis. Jadi tinggal dibalik saja. Jadi 1 per 8 di sini ya. Nah, untuk 5 pangkat minus 1. Ya tadi seperti saya bilang, kalau per 1 itu tidak ditulis. Berarti 1 per 5. Pangkat 1 tidak usah ditulis, kecuali dia negatif. Untuk menandakan bahwa itu bilangan pangkat negatif. Nah, ini ya kita sederhanakan. Ada 0,008 atau disebut dengan 8 per 1000 kalau kita jadikan pecahan biasa. Nah, ketika 8 per 1000 kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 8. Jadinya 1 per 125. Nah, 1 per 125 ini kan artinya 5 pangkat 3. 1 per 5 pangkat 3. Ketika dia naik ke atas berarti dia negatif. 5 pangkat minus 3. Jadi itu aja intinya. Kalau di atas dia negatif turun ke bawah jadi positif. Sebaliknya kalau di atasnya positif turun ke bawah jadi pecahan 1 per berarti dia negatif. Nah ini sama-sama 10. Nah ini artinya dia berdiri sendiri. Tapi berarti dia ini pangkat 1. Tapi biasanya bilangan berpangkat 1 tidak ditulis. Jadi kalau dibagi berarti 1 dikurang 6 atau 10 pangkat 1 dikurang 6. Artinya 10 pangkat minus 5. Karena dia negatif berarti kita turunkan ke bawah. 1 per 10 pangkat 5. Siapa 10 pangkat 5? Yaitu 100.000. Karena apa? Nolnya ada 5. Mau dijadikan desimal berarti dia 5 di belakang koma. 0,00001. Ya. Nah ini bilangan pecahan pangkatnya pun pecahan. 1 per 81. Tapi 81 itu punya nama lain.
yaitu 3 pangkat 4. Kalau misalkan di bawah itu 3 pangkat 4 itu positif, ketika dia naik ke atas berarti negatif, 3 pangkat minus 4. Nah, tinggal 3/4. Artinya 3 pangkat minus 4, ini kan dikali ya, bilangan dalam kurung ya, 3/4. Tinggal kita coret aja nih, 4-nya habis, 4-nya habis, berarti 3 pangkat minus 3. Masih 3 pangkat minus 3. Artinya kan dia dapatnya 27, tapi dia negatif. Tapi mau dijadikan positif, berarti 1/27. Itu saja sih. Jadi kalau misalkan pembilangnya jadi negatif, turun ke bawah jadi positif. Kalau yang tadinya positif, turun ke bawah jadi. Nah, kita cari ya. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan di bawah ini. Penyelesaiannya nih. Nah, 4 pangkat 3X sama dengan 32. Kita nih, lihat di sini. 4 itu kan nama lainnya 2 pangkat 2 ya. Nama 2 pangkat 2 kan 4. Lalu kita dalam kurungkan baru 3X. Kenapa kita rubah menjadi 2 pangkat 2? Supaya ini namanya ruas kiri nih. Ini namanya ruas kanan. Ini namanya tembok atau pembatas. Ini namanya ruas kiri. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama sejenis. Yaitu sama-sama apa? Sama-sama 2. 2 berpangkat. Meskipun pangkatnya beda, tapi sama-sama bilangan 2. Jadi kalau kita ingin memenuhi persamaan, itu ya. Ruas kiri dengan ruas kanan harus sama bentuknya. Nah, ini berarti 2 kali 3X, 2 pangkat 6X. Yang ini 2 pangkat 5. Jadi bilangan pokok kedua ruas itu sudah sama kan? Artinya, kalau dia sudah sama, duanya tinggal dicoret aja. Yang kita selesaikan adalah pangkatnya. Duanya habis. 6X sama dengan 5. Artinya X sama dengan 5/6. Kenapa 5/6? Berarti 6-nya pindah ruas ke sini. 5/6. Nah, ini untuk penyelesaian yang berikutnya. 9, 2X minus 1, 27 pangkat 4. 9 itu nama lainnya bisa jadi 3 pangkat. 3 pangkat 2. Nah, baru kita dalam kurungkan. 3 pangkat 2, 2X minus 1. Yang ini 27, 3 pangkat juga. 3 pangkat 3, tapi 4 minus. Nah, ini karena belum sama persis, ya, 3-nya. 3-nya udah sama, tapi ini kita harus keluarkan dulu nih di dalam kurungnya. Ini kita distribusikan ya, 2 kali 2X, 4X, 2 kali min 1, min 2. Yang ini 3 kali 4, 12, 3 kali min 3X, min 9. Karena sudah sama bentuknya, 3-nya tinggal coret. Yang kita selesaikan siapa? Pangkatnya saja. Kita turunkan berarti. 4X min 2, 12 min 9X. Kita cari nilai X-nya, kita pindah ruas. 4X kita tukar ya, min 9X tadinya kan negatif nih. Pindah ruas ke kiri jadi positif. Plus 9X sama dengan rumahnya dulu daerah asalnya turunkan 12. Berarti minus 2 pindah ruas ke kanan jadi positif. Plus 2. 4 tambah 9, 13X. 12 tambah 2, 14. Jadi X adalah 14 per 13. Tidak masalah hasil pecahan. Memang seperti itu hasilnya. Ketika nanti syukur-syukur sudah dapat bilangan yang lebih bulat ya. Oke, pangkat pecahan. Nah, akar pangkat 3 dari suatu bilangan A adalah bilangan B. Ini kita sharing aja ya. Ilmu buat kalian aja ya. Penambah-penambah ilmu buat kalian. Yang tadi boleh tuh untuk pastinya. Nah, pangkat pecahan. Akar pangkat 3 dari suatu bilangan A adalah bilangan B yang apabila dimata dia menjadi bilangan A ditulis dengan akar apa? 3. Ya, jadi yang namanya pangkat itu selalu keterkaitan dengan bilangan akar. Ya. Di sini. Nah, akar 8 tapi akar pangkat 3 dari 8. Itu 2. Kenapa 2? Karena 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali, yaitu 8. 5 dikalikan 5 sebanyak 3 kali, hasilnya 110. Kan 3-nya artinya 5 sebanyak 3 kali. Jadi pangkat itu kebalikan dari akar. Ya. Nah, ini akar pangkat N. Berarti yang tadi saya sebutkan. Kalau A, akar A pangkat N sama dengan B jika B pangkat N. Nah, untuk yang ini A pangkat 1 per N sama dengan akar A pangkat 1 per N. Satunya itu nggak bisa ditulis. Yang di dalam kurungnya itu pembilang. Ya. Buat share. Ya. Ini contohnya biar kita lebih jelas. Nah, asal muasalnya kan kita dari pangkat nih. Ya tidak. Nah, lihat sifatnya dulu. MN ya. Ini kalau dalam kurung berarti dikali ya. M kali 1 M ya. Kalau mau dimasukkan jadi akar,
akar A, yang ini pembilang, M, yang ini penyebut. Jadi kalau misalkan dijadikan pangkat, A pangkat M per N. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Yang A, ini kan 5 pangkat 2 per 3. Mau kita rubah menjadi akar. Akar 5, 2-nya yang di dalam itu jadi pembilang, 3-nya itu jadi 5, 2, ya. Bentuk lainnya yaitu akar 25, akar 3 dari 20. Yang ini 5, 8, 4. Akar 5 pangkat 8 pangkat per 4. 5 pangkat 8 per 4. Yaitu 5 pangkat 2. Kenapa 5 pangkat 2? Karena 8 bagi 4 adalah yaitu 20. 8 pangkat 1 per 2. Akar 8 pangkat 1 per sama dengan 8. Yang ini 1 pangkat 1 per 2. Nah, kalau untuk akar sendiri 1 per 2 itu tidak usah ditulis angka 2-nya, hanya akar saja. Ini sudah mewakili angka 1 per 2. Karena kenapa? Karena minimal untuk menghasilkan akar adalah pangkat 2. Jadi tidak usah ditulis pun akan tahu bahwa itu adalah pangkatnya pangkat akar dari 2. Ya. Oke, ini rangkuman dari semuanya. Jadi perkalian bilangan berpangkat tadi saya sudah bilang, kalau dia bilangannya sejenis, maka pangkat itu ditambah. Kalau bilangan itu sejenis, kalau dibagi, maka pangkat itu dikurangi. Kalau ada dalam kurung A pangkat P dalam kurung dari Q, berarti dikali. Kalau misalkan dia berbeda, maka dikelompokkan dulu, baru dipangkatkan 1 per 1. Sama seperti ini, dibagikan 1 per 1. Kalau dia hasilnya tadi bilangannya negatif, ketika menjadikan bilangan positif, maka 1 per A pangkat P. Karena di atas negatif, turun ke bawah positif. Kalau dia mau dirubah menjadi akar, ya A pangkat P per Q, maka sama dengan akar A, P-nya yang adalah pembilang, Q-nya adalah penyebut. Jadi A pangkat P per Q. Akar A pangkat P, Q. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan tambahan-tambahan ilmu yang saya share mudah-mudahan bisa bermanfaat di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk BDR di rumah. Ya. Assalamualaikum.